Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-87. Soal yang pertama, seseorang yang dengan berani membela kebenaran dan keadilan adalah pengamalan Pancasila terutama sila ke A5, B4, C3, D2, E1. Berani membela kebenaran dan keadilan merupakan pengamalan dari Pancasila sila ke berapa? Nah, pernyataan ini sesuai dengan pengamalan sila ke-5. Berikut pembahasan mengenai pengamalan sila ke-5. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, di poin kedua ada mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi, berani membela kebenaran dan keadilan merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila ke-5. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan A. Soal nomor 2. Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut perlu dijaga keserasian antara manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu sikap dan perbuatan. A. Melakukan protes keras jika haknya dilanggar. B. Pengendalian diri. C. Tekad yang bulat. D. Semangat perjuangan yang tinggi. E. Menghormati hak-hak orang lain. Dalam hidup bermasyarakat, perlu dijaga keserasian antara manusia dan ketertiban masyarakat. Untuk itu perlu sikap dan perbuatan, yaitu pilihan E, menghormati hak-hak orang lain. Jadi, dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, maka kita perlu untuk bersikap dan berbuat, yaitu menghormati hak-hak orang lain. Soal nomor 2, jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 3. Pancasila mempunyai nilai-nilai yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila juga memiliki nilai A. Fundamental, B. Instrumental, C. Material, D. Spiritual, E. Filsafat. Pancasila mempunyai nilai-nilai yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Maka pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila memiliki nilai yaitu instrumental. Berikut pembahasannya. Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai nilai-nilai dasar, yaitu cita-cita dan tujuan yang tetap dan tidak akan berubah sepanjang masa, sesuai fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa. Namun, Pancasila juga mempunyai nilai instrumental, yaitu pengembangan dan pengamalan, yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Jadi, berdasarkan soal nomor 3, Pancasila mempunyai nilai-nilai yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman, menunjukkan bahwa Pancasila juga memiliki nilai instrumental. Jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 4. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh A. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, B. Perorangan, C. DPR, D. MPR, E. Lembaga swadaya masyarakat. Yang ditanyakan adalah siapa yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jawaban dari soal nomor 4 adalah pilihan A, yaitu partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jadi, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.
Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan A. Soal nomor 5. 4 pilar kebangsaan Indonesia merupakan dasar kekuatan bangsa Indonesia yang dipercaya akan membawa bangsa Indonesia kepada era kejayaan. 4 pilar kebangsaan tersebut meliputi hal-hal di bawah ini kecuali A. NKRI, B. Wawasan Nusantara, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Pancasila, E. Bhinneka Tunggal Ika. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan 4 pilar kebangsaan Indonesia. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan termasuk 4 pilar kebangsaan Indonesia adalah pilihan B, yaitu Wawasan Nusantara. Sedangkan NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika merupakan 4 pilar kebangsaan Indonesia. Jawaban soal nomor 5, karena yang ditanyakan adalah yang bukan atau kecuali, maka jawabannya adalah pilihan B, Wawasan Nusantara. Soal nomor 6. Integrasi nasional dapat mewujudkan keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu ciri dari terjadinya integrasi nasional adalah A. Terpenuhinya seluruh hak warga negara, B. Kesejahteraan warga negara dalam kondisi yang seimbang, C. Terbentuknya suatu dominasi dari sebuah kelompok pada kelompok lainnya, D. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat, E. Keberpihakan lembaga legislatif kepada eksekutif. Yang ditanyakan adalah salah satu ciri dari terjadinya integrasi nasional. Berikut pembahasan terkait dengan ciri-ciri integrasi nasional. Yang pertama adalah keterlibatan semua golongan dalam satu kesatuan organis. Yang kedua adanya eksistensi yang bertanggung jawab dari setiap golongan masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya keberpihakan kepada salah satu golongan tertentu. Yang keempat, tidak ada dominasi mayoritas. Yang kelima, tidak ada ruang untuk paham liberalisme, totalitarian, dan individualisme. Yang keenam, pengutamaan kewajiban daripada tuntutan pribadi atau golongan. Jadi berdasarkan soal nomor 6, yang ditanyakan adalah ciri dari terjadinya integrasi nasional, maka jawabannya adalah pilihan D, yaitu adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat. Soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 7. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Nasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu A. Patriotisme, B. Nasionalisme, C. Ideologi kesatuan, D. Idealisme berbangsa, E. Integrasi nasional. Soal nomor 7 menanyakan adalah nasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan titik-titik. Jawabannya adalah nasionalisme. Pembahasannya, rasionalisasi rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu paham yang disebut nasionalisme atau paham kebangsaan. Jadi, soal nomor 7 jawabannya adalah nasionalisme. Jadi dengan adanya rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan paham nasionalisme. Soal nomor 8. Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan pertama kalinya secara resmi pada acara A. Sidang BPUPKI pertama, B. Sidang BPUPKI kedua, C. Sidang BPPKI pertama, D. Sidang Kabinet RIS, E. Sidang MPRS. Yang ditanyakan adalah kapan pertama kalinya lambang negara Garuda Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan secara resmi. Berikut pembahasannya. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbentuk burung Garuda. Kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari
1950. Jadi, karena yang ditanyakan kapan pertama kali lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan, yaitu pada acara Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS. Jawabannya adalah pilihan D, Sidang Kabinet RIS. Lanjut soal nomor 9. Pendidikan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Hal ini merupakan pencerminan Undang-Undang Dasar 1945 pasal A30 ayat 1, B30 ayat 2, C31 ayat 1, D31 ayat 2, E31 ayat 3. Tentang pendidikan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah. Terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Nah, untuk ini kita perlu tahu isi dari masing-masing pasal yang ada pada kelima pilihan. Pasal 30 ayat 1 bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 31 ayat 1 bunyinya setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi yang sesuai dengan soal nomor 9 terkait dengan pendidikan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab dari pemerintah, merupakan isi dari pasal 31 ayat 2. Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan D. Soal nomor 10. Dalam perannya sebagai konstitusi di Indonesia, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengemban fungsi the limited state yang bertujuan untuk A. menjaga negara dari pengaruh kebudayaan asing, B. mengatur hubungan seimbang antara rakyat dan pemerintah, C. membangun negara dengan berdasarkan kepada budaya asli Indonesia, D. menyetarakan kesejahteraan warga negara, E. mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang tidak sewenang-wenang. Yang ditanyakan adalah tujuan dari fungsi delimited state. Berikut pembahasannya. Dalam peranannya sebagai konstitusi di Indonesia, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengemban fungsi delimited state atau negara terbatas, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi menjadi 7 poin yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan di Indonesia dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Berikut 7 pokok sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil dari amandemen. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Yang kedua, sistem konvensional. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat. Yang keempat, presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Jadi berdasarkan soal nomor 10, tujuan dari fungsi delimited state yaitu jawabannya pilihan E, mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang tidak sewenang-wenang. Jawaban soal nomor 10 adalah pilihan E. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.